yang Kak didukung. Dedi, ya semoga ya Bapak ya dengan ikhlas ya. Jadi kita hanya kemanusiaan sebagai kuasa hukum ya mendampingi Pak RT dan Pak KP. Silakan aja sama-sama mencari, dan saya juga mencari air, tapi akan sebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sebetulnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan sebetulnya semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada yang mulai panas-panas juga nih ya, tentang satu persatu kan udah muncul tuh ya. Dan ini semakin panas tuh si Pasren sama anaknya Kahfi gitu kan. Gimana kita tahu banyak sekali sih yang udah muncul ketika Dede kemarin membuka gitu kan kesaksiannya di depan Kang Dedi gitu kan. Banyak sekali. Kemarin ada pertama dari yang pertama sih Liga Akbar gitu kan. Berikutnya si Dede tuh ya. Sekarang berikutnya Rudiana. Itu Rudiana juga sudah tuh muncul ya. Sekarang Pasren lagi muncul ya. Ada apa ini kan? Tapi sebenarnya sih yang lebih menarik ketika beliau bersama pengacara juga gitu. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Jadi kita hanya kemanusiaan sebagai kuasa hukum ya mendampingi Pak RT dan Pak KP. Ya Pak dia. Ya. Ya. Kita secara ikhlas, kita bentuk tim ya. Dan kita selama ini diem aja, nanti dijawab. Iya. Kenapa selama ini Pak RT hilang, Pak KP hilang? Tidak hilang. Iya. Ya. Bahwa mereka adalah pindah tempat ke satu tempat yang dianggap nyaman dan aman. Nah, tuh, dengar tuh. Jadi tidak tahu ada yang melaporkan begitu, tidak tahu bahwa saya tuh dilaporkan begitu. Tidak tahu sampai sekarang. Sudah sekarang ya. Tapi Anda dilaporkan dengan tuduhan memberikan kesaksian palsu Tuh. Ya, kalau misalnya menyampaikan kesaksian palsu itu tidak benar. tidak benar ya. Ya, itu tidak benar Anda tuh. merasa Dan memang kenyataannya saya sudah menyampaikan waktu Mas Abraham begitu ya itu jadi sesuai dengan keterangan saya begitu. Salah satu alasan Pasren baru-baru ini muncul ke publik karena sebelumnya sempat tinggal di tempat lain untuk mencari kenyamanan, terutama dari isu-isu yang negatif yang sempat ramai. Sehingga saat ini Pasren menyampaikan kesaksiannya secara jujur dan terus terang. Husein Sadra, RCTV Cirebon. Tuh, jadi beliau tuh mencari tempat yang nyaman gitu. Jadi kenapa sih lingkungan diapain sama lingkungannya? Kok mencari sesuatu yang nyaman ini ya? Ada apa ini ya? Belum lagi ini serangan dari para netizen ini kan. Kalau netizen dimanapun sebenarnya berada tidak akan diberikan kenyamanan oleh para netizen gitu kan. Yuk kita saksikan komentar julidnya para netizen ya menanggapi video yang tadi. Ini dia ya. Laut Putih apa katanya? Wajahnya Kahfi tidak bahagia tuh, tapi wajah Dede kelihatan lepas dan bahagia. Beda bang ya. Dede kan sekarang udah lepas tuh. Jadi memang sebelum Dede itu mengungkap kebenarannya itu memang mungkin selama ini juga beliau tertekan karena seperti yang telah disampaikan Dede itu memang ada paksaan gitu untuk bersaksi gitu dulunya itu kan. Gitu Bang Laut ya. Ada juga ini ya dari Cecep Seruni katanya. Kira-kira RT Pasren sama Kahfi mau tinggal di mana nantinya? Gitu pertanyaannya. Aduh. Di mana tuh? Anda mau merujak. Anda pengen tahu kan alamannya terus Anda merujak gitu. Kemudian tentara Tuhan ya. Wajahnya Kahfi dan Pak RT bersinar ya katanya tuh. Mungkin ridho Allah karena sholatnya dijaga tuh. Lampu bang. Karena lampu tuh ya Allah. Arif Chandra nih ya. Kenapa yang didamping itu pengacara mantan polisi katanya tuh. Apakah khawatir kalau tiba-tiba Kahfi bicara jujur? Kita jawab bersama-sama. Ya tunggu saja ya kelanjutannya ini. Terus ada lagi nih ya. Alstriti itu apa katanya? Kalau Pasren masuk penjara, keluarnya umurnya berapa ya? Nggak usah lah. Kita sih berharap mudah-mudahan sih enggak gitu kan. Ya, enggak sebentar.
Terus dari Suhana ya, apa katanya? Kafi, kamu lihat si Dede sudah berkata jujur katanya, karena jujur lebih mulia Kafi, betul. Jujur saja misalnya kan, kalau jujur sebenarnya kalaupun dihukum, kalau Dede kan udah jelas tuh. Kalaupun dia Dede ini tidak menyampaikan kebenaran, tetap akan dicari juga masuk penjara gitu kan. Nah sekarang dia jujur, tetap akan masuk penjara, tapi mungkin ya ada pertimbangannya juga, mungkin sebagai beliau itu udah jujur tuh. Tapi mending sih kalau Kafi sekarang ini, kalau Dede ini udah kan, kemarin memang dicari-cari sama netizen. Nah kejujuran Dede sekarang mungkin walaupun dia penjara tapi aman, tenang, damai hatinya tuh ya, gitu. Tapi yang terjadi sebetulnya lucu juga ya, ketika memang bisa dibilang grupnya atau gengnya si Kafi nih ya melakukan sesuatu yang mungkin mudah-mudahan sih ini bisa memberikan keyakinan untuk Kafi untuk bicara jujur tuh ya. Gimana video selengkapnya sebetulnya ini dia. Sambil menunjukkan kaos bergambar Bob Marley, para pemuda yang mengaku sebagai teman Kafi ini menunjukkan bukti kedekatan mereka dengan Kafi serta para terpidana kasus Vina. Baju ini diakui sebagai pakaian kelompok yang dikenakan mereka, termasuk Kafi dan para terpidana kasus Vina saat ke Majalengka pada 2013 silam. Mereka pun meminta Kafi jujur dan tidak berbohong terkait hubungan kedekatannya dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina. Tuh. Ini baju ini bukti bahwa Kafi ini sering main bareng sama terpidana Hadi, Jaya, Eko. Ini baju bareng-bareng depan kami, Kafi agar berkata jujur lah. Ini ingat nggak Kafi, baju bukti pemuda saudara selalu bersama nih di tasnya. Harapannya Kafi jujur aja lah. Jujur aja intinya Kafi, intinya jujur, jangan berbohong. Tuh denger Kafi, ingatkah engkau dengan baju itu Kafi? Ayolah jujur. Gini ya, memang berbakti memang dianjurkan dalam ajaran itu, berbakti sama orang tua itu dianjurkan. Tapi kalau orang tua menyuruh kita melakukan hal yang tidak baik, ada juga punya kita sebagai anak juga berkewajiban tuh tidak mengikutinya tuh ya. Jangan sampai lo ya, jangan sampai nanti apa yang dilakukan oleh orang tua karena takut atau bagaimana akan menjerumuskan kalian berdua gitu. Baiknya sih jujur saja gitu kan. Jadi masyarakat akan simpatik juga sama kalian nanti. Mungkin salah satu dari sekian masyarakat yang ada di situ akan berdoa untuk ketentraman dan kenyamanan. Apalagi besok bisa dengan apa yang Anda lakukan di kesaksian itu bisa membebaskan itu yang sekarang di penjara itu jauh lebih barokah loh Kafi ya. Ingat tuh Kafi. Kalau kita baca komen apa katanya? Kalau Kafi jujur, udah jelas yang di dalam sel itu tidak bersalah. Bener bang, itu sudah pasti tuh. Itu yang kita harapkan juga tuh ya. Karena kita lihat juga raut wajahnya Kafi ini banyak sekali seperti tertekan gitu kan. Ada juga dari siapa nih? Dari Yan Aryani. Ayo Kafi, semoga Allah berikan hidayah dan jalan terbaik untuk Kafi agar bisa jujur demi sebuah keadilan untuk orang-orang terzalimi. Betul Kafi. Masyarakat netizen ini sudah mulai simpatik sama Anda gitu. Karena dari penjelasan kesaksian pertama itu waktu di Abraham itu kan netizen melihat tuh memang Kafi ini mau jujur sebenarnya kan begitu. Tapi tidak tahu juga kenapa itu kok belum jujur Kafi ya. Feliza Tafara, Pasren dan Kafi serta Aep dan Rusdiana katanya. Tidur dalam keadaan mata melek tuh. Nggak bisa dimeremin. Pikiran menerawang yang serem-serem gitu. Ngaku aja. Itu. Kak Felis itu sudah bisa menerawang loh kondisi selama ini gitu ya. Pinternya netizen di situ. Ada juga yang dari UR 001 ya. Nah, gue menyarankan waktu agar baju Bob Marley ini dipakai ketika sidang PK oleh teman-teman depan si Kafi. Nah, boleh tuh, ini masukan keren ini ya. Jadi nanti waktu persidangan pakai aja baju itu gitu. Siapa tahu dengan itu Kafi mendapatkan hidayah juga untuk berkata jujur gitu kan. Kemudian ini ada Halimah ya. Apa katanya Kak Halimah? Ya saat sidang kositor dipakai biar Kafi ingat. Iya, memang harus dipakai tuh ya. Harus dipakai besoknya sebagai pengingat bahwa Kafi kita ini tim ya. Kita ini bersaudara itu. Ya sekali lagi memang kita diwajibkan untuk mengikuti apa yang diharuskan kepada orang tua gitu. Tapi kalau hal-hal yang tidak baik ya jangan. Ya Kafi ya. Semoga Kafi menonton video ini ya.
Tapi yang menarik juga sebetulnya ini kuasa hukumnya si yang dua tadi ya, Kavi sama Pasren gitu, Mbah Pasren gitu kan. Pengacaranya yang sangat asik kalau kita simak statementnya gitu. Gimana statement dari pengacara Kavi ini? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini sebetulnya ya. Tuh. Silakan aja, sama-sama mencari. Dan saya juga mencari AF. Tapi akan sebagai kuasa hukumnya kalau ketemu gitu loh. Ya, Jadi yuk. jangan dibuil-buil ke sana sini. Ayo Ya. sama-sama cari. Kalau netizen tahu, Ya. kasih tahu kita. Kita akan memberikan Betul. perlindungan hukum. Kita akan jadi Iya. kuasa hukum Waktu denger Rep. AF. Ngapain sembunyi gitu loh. Oke, berarti Bapak siap berarti untuk Tuh AF mendampingi ya. AFP atau gimana siap, tadi Pak? siap. Kita jadi penasihat itu siap. Kalau dia juga mau. Jangan dipaksa. Kalau dia mau. Ya, kita manusiawi, kita moralitas, kita mendukung yang benar, mencari fakta yang Betul. benar. Ya kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Iya. Hubungin saya aja, saya akan menjadi kuasa hukumnya. Tim kami siap. Tuh ada yang ngejamin tuh Aib tuh. Jadi pertanyaan Aib masih apa enggak ya? Ayo. Pastilah. Tapi gimana netizen menanggapi itu sebetulnya? Gak usah dicari Pak. Aib ada di Polda Jabar kata bapaknya ya. Kemarin waktu di acara Kang Deddy juga jawabannya begitu kan bapaknya Aib tuh. Ya. Aibnya tuh ya dicari bapaknya tuh, tapi udah tahu ke Aib di mana gitu kan. Dari Putra Lepas, Aib saksi Pak gitu. Kok saksi ada pengacaranya? Gimana sih? Boleh-boleh saja lah. Terserah mereka lah. Kita saksikan saja ini ya endingnya ceritanya kayak gimana ya. Kemudian Delta Prayoga baru dengar kalau saksi pakai pengacara. Ini terbaru, terobosan terbaru abang. Santai saja. Kita nikmati saja. Kamu itu bagian dari Rudiana katanya. Jadi takut kalau Aib ikut part atau kadayam tuh. Tuh, dengar tuh siapa tuh? Yang itu. Oh iya. Yang itu ya. Vin juga ya katanya mantan Bin. Masa nggak tahu sih? Katanya mantan Bin. Masa nggak tahu? Pasti tahu lah, ya. Pasti tahu karena beliau tahu makanya dia begini gitu, ya. Pasti beliau tahu. Mas Judi, kenapa oknum polisi di kasus Pina pada begini ya? Komen bang. Tanya no. Nggak tahu saya. Itu ya. Ini juga ada pernyataannya yang menurut saya sih gimana ya, kocak juga nih netizen menanggapi ini gitu ya. Orang ngebahas apa, di komen apa gitu ya, lucu sekali. Gimana sebetulnya? Yuk kita sedikit tertawa dah ya. Ini dia. Ya, Kang Deddy, ya semoga ya Bapak ya dengan ikhlas ya. Jangan dibolak-balik ya. Jangan nyari panggung. Nah, menurut Bapak ini yang Nyari disampaikan panggung Kang Deddy katanya. soal 7 terpidana ini akan memberatkan Pak Pasren juga nggak Pak? Dan Apa sebagai- kompetensinya? Ya. Kuasa hukum bukan. Kompetisi Hukum apa? Apa kapasitasnya? Jangan dibolak-balik ya. Jangan nyari panggung. Dia merangkum beberapa orang saksi yang mengatakan dia termasuk Saka ya supaya Pak Deddy jadi saksi. Saksi apa? Saksi itu tahu nggak definisi saksi? Jangan-jangan nggak tahu ini kuasa hukum. Saksi itu yang melihat, mendengar, yang ada mengalami di situ dia, melihat persis. Jangan saksi cerita. Ya, kan? Kamu tahu dari mana itu kecelakaan? Dari orang yang cerita jadi saksi. Itu bukan saksi namanya. Ya kan, itu haur-haur gitu loh. Ya, Kang Deddy, ya semoga ya Bapak ya dengan ikhlas ya jadi nyalon ya, silakan. Tapi jangan cari momen ini untuk nyari masa untuk nyalon. Silakan. Udah jadi gubernur juga bagus. Ya, nggak jadi gubernur apalagi kan gitu ya. Oke. Tuh para pengacaranya itu nggak tahu definisi saksi tuh ya. Coba belajar lagi tuh, masa definisi saksi nggak tahu. Tapi masa iya sih pengacara nggak tahu definisi saksi? Pertanyaan macam apa ini? Ya lebih lucu ya di kolom komentar nih. Kok bener ya mirip Hamdan ATT? Mungkin ini orang saudaranya Hamdan ATT ya, kita cari ya. Hamdan ATT. Bener. Mirip ya, mirip nih.
Kamu tahu apa Hamdan ATT? Hamdan ATT itu penyanyi, beliau ini pengacara, beda jauh. Tolong, Anda ini nyari fakta Pak, bukan nyari panggung ya. Nyari fakta, beliau nyari fakta Bapak, bukan nyari panggung, ya. Lah biar terang masalahnya, udah jelas masalah gelap, makanya Pak Deddy turun langsung, paham lo? Aduh, paham lo? KDM tidak cari popularitas, beliau sudah terkenal Kang, bener, terkenal beliau. Siapa yang tidak kenal? Jadi ngapain cari panggung? Atau kebalik, nyari panggung itu siapa sekarang? Ada juga dari Din ya. KDM tidak cari panggung. KDM sebelumnya ngurus kasus Vina udah tenar coy. Tenar coy. Paham coy? Ada yang mutakin ya, tidak nyari panggung Pak. Kang Deddy bantu masyarakat yang terdolimi, juga termarginalkan tuh. Jangan salah paham Paraden. Aduh, Paraden lagi. Jadi segitu ya. Nah, kalau kesimpulan kita pada dicari panggung nggak kayaknya ya. Atau karena dia mau misalnya nyalon jadi gubernur juga enggak. Ya. Dengan tanpa dia ikut masuk ke kasus Vina ini, saya yakin sih kalau Kang Deddy mau nyalon pasti dapat. Tapi atas dasar kemanusiaan. Ya. Seorang Kang Deddy selama ini kita tidak pernah lihat beliau menangis. Di kasus ini menangis beliau. Ya. Terlepas dari apapun, kalau saya sih dari kemarin bilang terlepas dia mau gimana Kang Deddy sekarang, apakah ini jalan dia nyari nyalon, terlepas dari itu semua, tapi apa yang sudah dilakukan Kang Deddy selama ini adalah memberikan sebuah kayak kekuatan lah, bukan hanya di Cirebon ya, di seluruh masyarakat Indonesia, bahwa kita sebagai masyarakat lemah yang termarginalkan dibilang tadi itu juga perlu mendapatkan pengakuan hukum yang sama ya dengan mereka-mereka yang berkuasa, dengan mereka-mereka yang punya banyak uang lah, gitu ya. Tapi selalu pesan sebetulnya ya, jangan cepat termakan hoax, selalu jaga persatuan dan kesatuan kita serta persaudaraan kita sebagai netizen gitu kan. Dan sekali lagi kita jangan nakal ya, jangan pernah nakal karena sedikit saja nakal itu bisa berakibat fatal tuh ya. Jadi sekian video Hamdan ATT dan Paraden, Hamdan ATT Paraden. Dari sekian videonya sebetulnya semoga video bisa menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.